Misteri terbesar dari MotoGP modern adalah mengapa pabrikan-pabrikan Jepang yang menjadi juara tidak dapat mengejar Ducati dan merek-merek Eropa lainnya. Jawabannya sangat sederhana, namun bukan berarti akan mudah bagi Honda dan Yamaha untuk kembali menjadi yang terdepan. Pertama, sekilas cerita, satu dekade yang lalu tepatnya 1 Februari 2016, tim pabrikan MotoGP Ducati membuka pintu garasi di awal tes pramusim Sepang 2016 dan membuat dunia balap motor tercengang dengan motor Desmosedici GP16 yang dilengkapi dengan winglet downforce. Winglet tersebut diciptakan oleh Gigi Dall'Igna dan para insinyurnya untuk mengimbangi sistem elektronik spesifikasi pertama MotoGP yang memiliki program anti-wheelie yang lemah. Dall'Igna tahu bahwa ia harus menemukan cara mekanis untuk memperbaiki masalah yang sebelumnya ditangani oleh elektronik, sehingga ia menjadi insinyur MotoGP pertama yang sepenuhnya mendalami ilmu aerodinamika downforce. Dengan melakukan hal tersebut, ia menciptakan area pengembangan yang benar-benar baru dan yang terbesar di MotoGP. Karena hal tersebut mempengaruhi semua aspek performa motor seperti pengereman, akselerasi, cornering, dan lain-lain. Teknologi baru sangat berbeda dengan teknologi yang sudah ada, seperti desain mesin, desain sasis, dan sebagainya. Karena proses belajar dari teknologi yang masih baru sangatlah sulit, sehingga siapapun yang mulai menapaki bidang tersebut lebih dulu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dibandingkan mereka yang mengikutinya. Pabrikan lain menyadari mereka sudah ketinggalan dengan Ducati, sehingga baru mengerjakan pengembangan aero yang sudah dikerjakan Ducati 1 tahun sebelumnya. Ditambah tanpa pengetahuan apapun untuk mengembangkan aero, jadi sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan Ducati. Setiap kali pabrikan lain berhasil mengambil 1 langkah maju, mereka mendapati bahwa Ducati telah mengambil 2 langkah maju berkat pengetahuannya yang lebih dalam tentang teknologi aero. Hanya ketika tingkat pemahaman teknologi aero mulai merata, barulah menjadi lebih mudah untuk mengejar ketertinggalan. Namun saat ini, pengembangan aero MotoGP bahkan belum mencapai tingkat yang sama di antara semua pabrikan. Pabrikan Jepang mempersulit diri mereka sendiri karena mereka enggan untuk mulai meniti jalur pengembangan tersebut. Sementara para rival Ducati di Eropa dengan cepat menyadari bahwa mereka harus mengikuti cara Ducati. Sedangkan Honda, Suzuki, dan Yamaha tidak mau karena mereka percaya bahwa aerodinamika downforce tidak cocok untuk MotoGP. Seperti yang dikutip dari motorsportmagazine.com, manajemen teknis HRC 2019 Takeo Tokoyama beralasan Honda ingin mengembangkan teknologi yang dapat ditransfer ke motor jalanan. Karena ini adalah salah satu alasan utama Honda ikut balapan. Dan dalam hal aerodinamika, Honda merasa tidak bisa mengonversi begitu banyak teknologi ke motor jalanan. Itulah sebabnya aerodinamika ekstrim bukanlah cara yang tepat. Yokoyama juga meramalkan perubahan peraturan MotoGP pada tahun 2017 yang ditulis untuk mengurangi peningkatan performa MotoGP yang sebagian besar disebabkan oleh downforce aero. Tokoyama menilai meningkatkan kontak ban depan ke aspal dengan aerodinamika memang bagus untuk keselamatan, tetapi tidak harus melakukannya dengan aero downforce karena motor dapat diubah distribusi bobot mesin dan sebagainya. Jika alasannya tentang keselamatan, Yokoyama menganggap penggunaan aero downforce bisa lebih beresiko karena tujuan dari downforce adalah untuk meningkatkan kontak ban depan dengan aspal, sehingga motor bisa menggunakan lebih banyak torsi, yang berarti motor bisa berakselerasi lebih cepat dan top speed motor akan lebih cepat lagi. Keengganan pabrikan Jepang untuk melakukan pengembangan aero seperti Formula One terlihat jelas bagi siapapun yang menonton MotoGP. Sementara Ducati melengkapi Desmosedici dengan aero ground effect untuk musim 2021, sedangkan Honda membutuhkan waktu 20 bulan untuk mengikutinya dan Yamaha lebih lama lagi. Dan itulah mengapa aero Honda masih jauh di belakang Ducati. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Jadi, satu-satunya cara yang pasti untuk meningkatkan pengetahuan dengan cepat adalah dengan mempekerjakan insinyur yang sudah memiliki pengetahuan tersebut, yang berarti orang-orang dari Ducati, Aprilia, dan KTM. Honda sejauh ini belum melakukan hal ini, sebaliknya mereka hanya mengandalkan eksperimen mereka sendiri, yang kemungkinan besar merupakan cara yang sangat lambat untuk mendapatkan informasi. Sementara itu, Yamaha telah menggait kepala aerodinamika Ducati Marco Nicotra yang sebelumnya bekerja di aerodinamika Formula One dan Direktur Teknik Max Bartolini yang kedatangannya telah mengubah susunan tim teknis di pabrikan tersebut. Pada tes pasca musim di Barcelona bulan November lalu, garasi Yamaha dihuni oleh insinyur-insinyur Eropa dan Jepang.
Honda telah mengambil langkah pertama ke arah itu dengan merekrut kepala insinyur Aprilia, Romano Albesiano, yang akan menjadi orang Eropa pertama yang menjalankan program MotoGP Honda. Sesuatu yang tidak terpikirkan beberapa tahun lalu. Albesiano telah melakukan pengujian dengan pemimpin test rider MotoGP Honda yang baru, Alex Espargaro. Bersama-sama mereka membawa banyak pengetahuan tentang Aprilia. Pertanyaan besarnya adalah, apakah satu bos baru ini sudah cukup untuk mengubah pendekatan Honda? Atau apakah Honda perlu mempekerjakan lebih banyak orang Eropa di masa depan? Kemungkinan besar Albesiano akan mencoba melakukan hal tersebut sama seperti Bartolini. Sementara itu, menurut Santi Hernandez yang memulai karirnya di Honda bersama Marc Marquez pada tahun 2013, motor Honda kehilangan akselerasi karena tidak memiliki cengkraman yang cukup. Sehingga motor Honda tidak cukup cepat di lintasan lurus. Jadi sulit menyalip motor lain. Johan Zarco, pembalap tercepat Honda musim lalu, karena mampu memanfaatkan kecepatan di tikungan lebih tinggi dibandingkan pembalap RC213V lainnya, setuju bahwa motor ini membutuhkan aerodownforce yang lebih baik. Karena musim lalu ia terlalu banyak melakukan wheelie, terlepas mesinnya punya tenaga yang bagus. Akselerasi yang buruk ini adalah bagian utama dari ketidakmampuan Honda untuk memotong waktu putaran yang sama dengan motor-motor tercepat. Beberapa masalah yang dialami RC213V juga berasal dari masalah saat motor memasuki tikungan. Santi Hernandez juga mengatakan, cengkraman belakang juga membantu pembalap mengerem. Dan jika bisa mengerem dengan lebih baik, maka kecepatan di tikungan racing lain menikung dan keluar tikungan akan berbeda. Jika pembalap sulit menghentikan motor, maka motor akan sangat lambat melibas tikungan. Hernandez membandingkan bahwa Ducati mengerem jauh lebih baik, motornya cukup stabil dan bagian belakangnya tetap turun menapak aspal saat pengereman keras. Dan beginilah yang dirasakan pembalap Honda saat ini. Marini merasa sangat sulit untuk mengerem motornya. Bahkan jika ban belakang menyentuh tanah, motornya tetap meluncur karena tidak mencengkram aspal. Sehingga saat memasuki tikungan, Marini harus menggunakan rem depan lebih banyak daripada yang lain. Jadi dirinya kesulitan dengan ban depan dan nyaris crash di setiap tikungan. Sehingga kecepatannya lebih lambat di tikungan dan lebih banyak wheel spin saat keluar tikungan. Sebagian besar masalah masuk dan keluar tikungan ini berasal dari masalah yang sama. Motor kurang memberi beban ban belakang dengan tepat. Hal ini kemungkinan besar merupakan kombinasi dari kurangnya memberi beban ke ban secara mekanis, melalui keseimbangan sasis dan geometri, dan tidak membebaninya secara aerodinamis melalui downforce. Musim lalu masalah Honda diperparah oleh ban belakang Michelin yang sangat grippy dan baru untuk musim 2024, yang juga merepotkan Aprilia, KTM, dan Yamaha. Mir merasa motornya memiliki chatter atau getaran yang hebat. Getaran yang dialami oleh mantan juara dunia itu membuat ban belakangnya memantul beberapa milimeter dari aspal, yang mungkin menjadi penyebab dari beberapa kecelakaan yang sering dialaminya. Masalah ini membuat para insinyur Honda bingung, karena ketika memiliki ban yang menyebabkan getaran tersebut biasanya akan semakin parah ketika meningkatkan cengkraman. Lepas dari semuanya, Honda telah ada kemajuan. Marini merasa cara mengendarai motor sekarang lebih baik karena lebih seimbang dan terkendali. Namun tentu saja, para rival Honda juga membuat langkah baru selama 2024, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Di awal musim, kecepatan Honda lebih lambat 1,1 detik per lap dari Ducati. Di akhir musim, selisihnya menjadi 0,8 detik lebih lambat, bukan perbedaan besar. Marini yakin, kesenjangan itu akan menutup pada paruh kedua tahun 2025, saat Albesiano dan para insinyur Honda mengatasi masalah motor, terutama traksi belakang. Tapi jangan kaget jika butuh waktu lebih lama dari itu. Ingatlah bahwa Ducati telah melewati hampir 6 tahun antara 2010 dan 2016 tanpa kemenangan di MotoGP. Jika Honda membutuhkan waktu selama itu, maka baru pada musim semi 2029 mereka akan menang lagi.